Jadi sebelum observasi minggu depan, saya sudah mempersiapkan ini Bu Aini perangkat pembelajaran NPP itu. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan materi yang akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint. Itu Bu Aini. Nah, untuk observasi kali ini kompetensi apa ya yang ingin sini kembangkan? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan anak-anak dalam berdiskusi, aktif di dalam kelompoknya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan presentasi di depan kelas, Bu Aini. Nah, terkait hal itu, jadi indikator keberhasilannya seperti apa ya nantinya ini? Ya Bu Aini, jadi indikatornya yang pertama, karena kan yang pertama tadi kemampuan untuk berdiskusi ya, jadi indikatornya mungkin nanti adalah keaktifan anak-anak dalam berdiskusi, membangun relasi yang baik di dalam kelompoknya, menyampaikan pendapat dengan baik, gitu Bu Aini, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, indikatornya yaitu anak-anak bisa menyampaikan atau bisa mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas, berani tampil di depan kelas, dan bisa menjelaskan kepada teman-temannya tentang hasil pekerjaannya, gitu Bu Aini. Sudah tinggi sekali ya apa yang ingin ini capai. Nah, kemudian ini strategi pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan? Ya, jadi strateginya mungkin saya akan ceramah untuk menjelaskan materi sebelum anak-anak mengerjakan dalam kelompok. Kemudian tetap saya akan memantau dan mendampingi anak-anak dalam kerja kelompoknya ini tadi supaya diskusi ini berjalan aktif. Gitu Bu Aini. Ya, begini saya sudah mendapatkan poinnya. Nanti apa yang akan dilakukan saat observasi. Ya. Semoga kegiatan observasi kita berjalan lancar. Begini semangat terus ya begini. Ya, terima kasih Bu Aini. Terima kasih juga waktunya begini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas disiapkan berdoa dulu, Rimza. Sebelum pelajaran mari kita bahas dulu doa dimulai. Terima kasih anak-anak. Hari ini ada yang tidak masuk? Ini ya suratnya. Ikuti Suratnya balik. Aisyah sakit. Oke, hanya Aisyah saja, yang lainnya masuk ya. 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 Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita yang pertemuan sebelumnya. Ya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks deskripsi. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Dini ingin bertanya dulu, apakah kalian pernah mendengar infografik? Nah, ada yang tahu apa itu infografik? Apa? Belum tahu? Kalian pernah melihat di pasar, di sekolah, di puskesmas? Belum ada yang tahu infografik itu apa? Belum? Belum ada yang tahu ya? Oke, tapi Bu Dini yakin kalian
dikuasai. Ya, membaca itu tidak hanya sekedar membaca. Udin yakin kalian semua kelas 9 sudah bisa membaca. Tapi apakah kalian memahami apa yang kalian baca? Biasanya tidak ya, hanya sekedar membaca. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang kalian harus lebih meningkatkan kemampuan kalian dalam memahami suatu bacaan. Ya, yang pertama, jadi hari ini kalian harus mampu memahami informasi yang ada di infografik. Selanjutnya, setelah kalian sudah mampu memahami info yang ada di dalam infografik, kalian harus bisa menulis gagasan atau pendapat tentang elemen-elemen yang ada di dalam infografik. Menurut kalian infografiknya itu bagaimana? Sudah bagus nggak? Kurang apa? Bahasanya bagaimana? Itu nanti kita pelajari pada hari ini. Jadi anak-anak, bisa dikatakan bahwa infografik itu adalah informasi kompleks yang disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan diingat. Kalian pernah melihat seperti itu di tempat lain? Pernah ya? Di puskesmas. Kalau di puskesmas berarti biasanya infografiknya bagaimana? Tentang kesehatan. Tentang kesehatan, betul ya. Kalau di kantor polisi misalnya, Tentang apa? masalah. Apa kata tertib masyarakat ya, narkoba, betul ya. Di sekolah kita pun juga banyak kan kalian menemukan beberapa sudut itu infografik ya. Iya. Nah, inilah anak-anak yang disebut infografik. Judulnya adalah apa ini? Bangun ketahanan keluarga agar makin harmonis. Jadi ini judulnya adalah membangun ketahanan keluarga agar makin harmonis. Jadi kira-kira tujuan infografik ini apa anak-anak? Untuk memberikan informasi bagaimana cara bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis. Bagaimana caranya anak-anak? Nah, di sini dijelaskan. Ada gambar ya, ada gambar keluarga, ibu, ayah, dan 2 anak. Kemudian yang pertama adalah kumpul berkualitas. Jadi cara yang pertama menurut infografik ini adalah meluangkan waktu minimal 20 menit sehari untuk berkumpul dengan keluarga tanpa gawai, tanpa HP, tanpa televisi, tanpa alat elektronik lainnya ya. Jadi tujuannya apa infografik ini? Apa tadi? Membangun keluarga yang harmonis. Ya. Jadi infografik ini tujuannya adalah memberitahu kita, memberi informasi kepada kita sebagai pembaca bagaimana apa cara untuk menjadi atau membangun keluarga yang harmonis. Kira-kira kalau dari isinya sudah jelas atau belum anak-anak? Bagaimana isinya? Sudah jelas ya? Dari warnanya bagaimana menurut kalian? Warnanya? Masuk, kontras. Perpaduannya biru putih. Apa? Backgroundnya ya? Kemudian ada tulisannya warna-warni ya. Sudah bagus ya warnanya ya? Bagus. Terus apa komposisi antara tulisan dan gambar bagaimana? Masuk. Komposisinya sudah serasi ya. Ada gambar, ada tulisan. Ya, terus bahasanya bagaimana bahasanya? Oke, nah itu tadi berarti kalian sudah bisa memahami informasi dari infografik ini. Kemudian kalian juga sudah bisa itu tadi untuk memberikan pendapat secara sederhana tentang isinya, tentang warnanya, tentang kelompok 1 Afin, Ica, Fani J, Taufan. Kelompok 2 Agus Johan, Emma, Ayu, Johan Wisnu.
kelompok. Apanya? Oh iya. Siapa yang belum dipanggil? Viko ya? Viko belum ya? Viko masuk kelompoknya Farid. Kelompok Bapak. Farid, Ayu, Farid, Viko, Kian, Faiz. Kelompok 3, Lisa, Devina, Travis, Leslie. Ayo, beri lembar kerja kepada kalian. Kelompok yang ganjil 1, 3, 5, 7 itu lembar kerjanya sama ya. Pertanyaannya sama. Kemudian kelompok yang genap juga sama. Jadi antara kelompok yang ganjil dengan kelompok yang genap itu soalnya berbeda. Kemudian nanti setelah kalian mengerjakan ini, nanti ada yang presentasi. Bahkan ada 8 kelompok. Masing-masing kelompok akan mendapatkan bagian masing-masing ya. Bapak dengarkan. Nanti yang presentasi itu kelompok 3. Penanggapnya kelompok 7. Jadi kelompok 7 harus menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3. Terus yang presentasi lagi kelompok 5. Mana kelompok 5? Nah, kelompok 5 presentasi, yang menanggapi nanti kelompok 1. Gitu ya. Terus presentasi lagi kelompok 4. Kelompok 4 nanti presentasi ditanggapi oleh kelompok 2. Kemudian kelompok 8 presentasi nanti ditanggapi oleh kelompok 6. Itu ya. Jadi ada yang presentasi dan ada yang menanggapi. Harus ditanggapinya nanti ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 5. Langsung dikerjakan di sini saja ya. Ini ya. Jadi kalian diminta untuk memahami informasi dari infografik yang sudah ini bagi. Kelompok 6 bisa. Kalau memang tidak cukup, boleh dibaliknya. Saya sekarang dijawab. Dijawab. Depan.
Bahasa yang digunakan pun sudah jelas dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi Dari kelompok 7 silakan. Gimana kelompok 7? Gimana aja? Silakan menanggapi bagaimana dari jawaban di kelompok 3, apakah sudah sesuai dengan jawaban yang ada di kelompokmu? Ayo berdiri ya. Ayo. Berdiri ya, Isa berdiri. Isa berdiri. Jelaskan dan berdiri. Maka sudah jelas. Bapak, apakah ada yang berbeda jawabannya? Nah, kalau dari kelompok 7 kesimpulannya bagaimana? Coba dibacakan kelompok 7 kesimpulannya. Berdiri pintar. Bahasa mudah diingat serta ringkas. Ringkas, bahasanya mudah diingat. Kalau tadi kalian bahasanya mudah dimengerti, mudah dipahami. Jadi kalau mudah dipahami akan mudah diingat. Jadi kesimpulannya infografik tentang literasi digital itu bagaimana? Bagaimana isinya? Isinya sudah jelas. Isinya sudah jelas tentang apa? Boleh nggak dibacakan sekali lagi isinya itu tentang apa? Edukasi digital untuk keluarga. Kelompok 7 sama ya? Tidak, berbeda. Bagaimana kalau menurut kelompok 7 isinya? Literasi digital, ya. Edukasi digital dengan literasi digital itu sama ya. Intinya infografik itu mendorong kita supaya belajar digital baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Khususnya di lingkungan keluarga dan di infografik ya. Jadi memang supaya semua anggota keluarga itu apa? Paham atau mengerti tentang digital. Karena kita eranya sekarang sudah era digital. Sudah ada tanggapan lagi? Sudah, kalau tidak sudah. Baik, boleh untuk presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menyampaikan tentang cara penguatan tetap dan keluarga pada masa tadi. Oke, bagaimana? Bagaimana pendapatnya dari kelompok 2? Perbedaan kesimpulan. Oke, boleh dibacakan lagi kesimpulannya. Isi infografik tersebut berdasarkan isinya berbobot desain warna yang dapat menarik perhatian, serta gambar dan tulisan yang bagus dan bahasa yang mudah. Intinya bahasanya mudah dipahami, isinya juga apa? Menarik. Warnanya bagaimana? Warnanya menarik, warnanya bagus, sudah kontras. Kemudian untuk gambar dan tulisan
kalian juga sudah belajar untuk menanggapi atau memberikan pendapat secara sederhana dari isi infografik tersebut. Oke, sekarang kalian silakan tulis refleksi kalian hari ini. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Tulis ya. Terus bagaimana perasaan kalian? Juga tulis secara singkat saja. Tulis ya, ini. Mana satu? Yokir. Ya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika kalian sudah mempelajari materi hari ini? Yang sudah menulis silakan hasil refleksinya ditempel ke depan. Aduh. Sudah melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini tentang memahami hasil infografik. Ulini rasa kalian semua sudah bisa memahami dan sudah bisa untuk memberikan pendapat singkat mengenai infografik. Nah, yang artinya berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah terpenuhi. Ya, anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya, maka kita akan belajar membuat infografik. Kalau tadi kita hanya membaca saja kan ya. Nah, berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk membuat infografik. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerjasamanya. Kita bertemu lagi minggu depan. Budini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kita. Selamat siang Bu Jini. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu dengan Bu Jini. Sebelumnya perkenalkan Bu, ini Bu Jini guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Tutup. Salam kenal juga. Jadi saya Bu Anita, pengajar prakteknya Bu Aini. Salam kenal Bu Anita. Nah, ini Bu, kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi. Saya melihat Bu Dini mengajar di kelasnya, di kelas 9. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Pasca observasi. Monggo. Saya mulai nggih Bu. Monggo. Nggih. Nah, Bu Dini, kemarin pembelajaran yang Bu Dini lakukan sudah saya amati itu sudah runtut, kemudian sudah sesuai sintak yang Bu Dini tulis di skenario. Nah, kira-kira tujuan perbincangan kita kali ini apa ya Bu Dini? Iya Bu Aini, jadi tujuan perbincangan kita kali ini adalah saya ingin mendapatkan hasil evaluasi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Menurut Bu Aini bagaimana? Kemudian mungkin Bu Aini juga memiliki masukan dan saran perbaikan untuk pembelajaran yang saya lakukan. Jadi tujuan percakapan kita kali ini adalah untuk mengevaluasi ya hasil observasi kemarin. Betul. Nah, kalau menurut Bu Dini sendiri, pembelajaran yang Bu Dini sudah lakukan kemarin, kalau di rating ini dari angka misalkan 1 sampai 10, Bu Dini di angka berapa? Iya Bu Aini, kalau menurut saya pembelajaran yang saya lakukan kemarin mungkin masih sekitar di angka 7 atau 8 gitu Bu Aini. Ya. Sebab saya merasa ada beberapa hal yang
saya kurang serap begitu. Karena kan memang pembelajarannya itu berkelompok ya Bu Aini. Nah, jadi di dalam kelompok itu anak-anak itu terkadang masih belum bisa aktif secara keseluruhan. Dari 4 anak hanya 2 yang aktif, yang 2 masih hanya ngobrol begitu. Jadi memang saya kemarin harus benar-benar dari satu kelompok ke kelompok yang lain gitu. Jadi begitu saya mendekat baru mereka seolah-olah mengerjakan seolah-olah aktif gitu ya. Jadi seperti itu Mbak Ini. Kemudian untuk presentasi juga, nah ini anak-anak ketika presentasi juga hanya beberapa anak saja yang aktif di depan, aktif menjawab, aktif bertanya begitu. Jadi kalau tidak ditunjuk, anak-anak itu memang kan kurang rasa keinginannya untuk aktif begitu. Jadi itu inisiatifnya benar ya. Jadi kurang inisiatifnya itu yang menurut saya kurang serp di hati saya begitu Mbak Ini. Memang kemarin saat saya amati, saya berkeliling dari satu kelompok ke kelompok yang lain itu memang ada saja di dalam kelompok itu anak yang kayak sibuk sendiri tapi sibuk bukan melakukan bukan melakukan kegiatan pembelajaran yang maksudnya bukan mengerjakan KKPD-nya tapi aktivitas harian tak urek-urek apa seperti itu ya. Jadi mereka sepertinya memang kurang fokus begitu. Nah, terkait fokus anak-anak dalam berkelompok ini kira-kira kenapa ya Bu anak-anak seperti itu? Iya, menurut saya mungkin anak-anak itu kemarin kurang pas dengan pembagian kelompoknya. Kan memang pembagian kelompoknya itu kemarin saya yang mengatur. Jadi mungkin anak-anak agak sedikit kurang fokus dan agak tidak enak karena tidak berkelompok dengan teman dekatnya, gitu. Dengan besti. Iya. Jadi ya itulah mungkin yang membuat anak-anak itu kurang fokus dan agak malas-malasan gitu. Ya memang kalau ada yang memang walaupun tidak dengan temannya tetap fokus juga ada. Ada beberapa kelompok mereka juga yang semangat sekali semuanya gitu ya. Tapi ya ada beberapa yang seperti yang dijelaskan tadi. Iya. Jadi mungkin karena itu mereka kurang saya beri kesempatan untuk memilih sendiri kelompoknya. Kemudian terkait permasalahan itu, menurut Bu Dini, apa yang harus Bu Dini lakukan untuk mengatasinya? Jadi mungkin untuk mengatasinya di pertemuan selanjutnya ketika ada tugas berkelompok mungkin saya bisa meminta mereka untuk memilih kelompoknya sendiri. Kan mereka kan kadang ada yang suka dengan kegiatan yang misalnya visual dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan keinginan mereka begitu. Jadi Bu Dini nanti memfasilitasi mereka maunya seperti apa, seperti itu ya. Benar. Dan mendorong mereka untuk lebih legowo, lebih ketika memang diatur kelompoknya oleh saya juga mendorong mereka untuk legowo. Kalaupun tidak bisa legowo ya mungkin saya akan memberikan kesempatan untuk mereka untuk memilih kelompok sendiri. Tapi itu Bu, terbatas ya, maksudnya memilih sendiri tapi ada dengan syarat ketentuan dari Bu Dini tetap seperti itu. Betul Bu Aini. Wah, menurut saya rencana begini sudah bagus. Nah, ini sekarang kan rencananya sudah bagus. Nah, kira-kira kapan Bu Dini melakukan eksekusi rencana yang sudah Bu Dini ungkapkan tadi? Iya. Menurut saya akan saya lakukan secepatnya Bu Aini, mungkin di pertemuan selanjutnya ketika memang harus diadakan kegiatan berkelompok lagi. Begitu Bu Aini. Jadi supaya pembelajaran saya itu lebih baik lagi begitu. Ya, jadi memang lebih cepat lebih baik. Saya setuju sekali dengan Bu Dini yang mengatakan lebih cepat lebih baik. Dan saya juga setuju dengan rencananya Bu Dini tadi sudah bagus. Saya merasa Bu Dini sudah menemukan solusi dari permasalahan yang
tadi Bu Dini ungkapkan, Iya. dan Bu Dini sudah berkomitmen untuk menjalankannya dan memperbaikinya di lebih cepat lebih baik, artinya di pembelajaran selanjutnya sudah Iya. bisa dilakukan ya, Iya, seperti itu ya. bisa Bu Aini. Oke. Nah, semoga apa yang Bu Dini rencanakan akan berjalan lancar dan tetap semangat Bu Dini, karena memang pembelajaran seperti itu kita harus selalu berinovasi, benar. menemukan perubahan-perubahan, melakukan perbaikan-perbaikan. Iya, itu. Iya. Baik Bu, ada yang mau disampaikan lagi? Iya. Atau cukup? Sepertinya memang hal-hal seperti ini memang perlu kita lakukan ya Bu Iya. Aini ya. Jadi memang karena memang tujuan kita adalah semakin hari pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu semakin baik. Ya, gitu. hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Iya, Oke, benar. seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Dini. Ya, sama-sama Bu Aini. Terima kasih atas observasi yang telah Bu Aini lakukan di kelas saya. Semoga depannya saya lebih baik lagi di dalam kelas. Terima kasih sama-sama Bu Dini. Iya.